Sudah sejak lama gereja Tuhan melakukan disiplin rohani melalui aksi puasa Prapaskah selama 40 hari. Apakah yang kita lakukan pada saat berpuasa? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa dan bertekad hidup baru. Kita juga membuka hati dan mata, serta mengulurkan tangan bagi sesama yang membutuhkan. Puasa menunjukkan kebutuhan kita untuk melekat hanya kepada Kristus. Saat berpuasa, kita berupaya melepaskan diri dari kelekatan pada segala sesuatu, termasuk kelekatan kita pada makanan, hobi, atau kesenangan lainnya. Mari kita alihkan dana itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Shalom, saya Asmi Sihite. Saya seorang perupa, pekerja seni, dan guru lukis untuk anak-anak. Saya lulusan seni rupa murni dari STKW Surabaya tahun 2018. Dan juga saya aktif menjadi simpatisan jemaat di GKI Manyar, Surabaya. Saat ini saya domisili di Jakarta. Tahun 2018, GKI membuka kesempatan untuk menjadi relawan mengajar ke Palu yang saat itu sedang terkena musibah, likuifaksi, dan gempa. Saya sangat antusias untuk ikut menjadi relawan mengajar ke sana karena menurut saya anak-anak di sana, khususnya anak-anak, sangat membutuhkan bantuan untuk mereka bisa mengkomunikasikan penderitaan mereka, rasa sakit mereka, trauma mereka. Karena mereka belum bisa cukup berkata-kata ya, bagaimana mengolah apa yang mereka rasakan, sakit sedihnya itu mereka belum bisa mengungkapkan itu. Jadi mereka butuh bantuan media untuk bisa mengungkapkan itu. Dan seni lukis adalah media yang tepat untuk mengajak mereka dengan asik. Sesampainya di sana, saya bersama teman-teman tim yang lain, kita ada 5 orang dan kita dibagi 2 tempat. Saya bersama teman ditempatkan di Desa Jonooge, kita di gereja di Kota Palu. Di situ gereja juga sama, hancur, sekolah juga hancur juga sama. Dan jadi dibuatlah gereja itu sekaligus sekolah darurat. Saya membawa banyak alat yang dibawa dari Pulau Jawa, kita bawa ke sana. Antusias anak-anak sangat besar sekali. Karena memang bidang saya adalah di bidang seni rupa, seni lukis, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengajak mereka komunikasi, melepaskan kegelisahan mereka dengan rasa nyaman ya, tanpa merasa tertekan. Ketika kita mau pergi meninggalkan Kota Palu, anak-anak memberikan persembahan lagu pujian, dan itu menurut saya adalah bekal yang mereka beri kepada kami, bekal kemanusiaan yang mereka beri kepada kami, bahwa mengucap syukur itu yang memang harus selalu dalam segala hal. Dan di situ saya merasa malah yang sebenarnya kuat, yang sebenarnya memberi pelajaran itu adalah sebenarnya mereka kepada kami yang datang ke sana. Kami dan saya yang datang ke sana itu hanya memberikan sedikit pengetahuan yang memang kita punya, yang telah kami pelajari. Seluruh persembahan yang terkumpul melalui aksi puasa Prapaskah akan disalurkan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana melalui Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia Sinode GKI. Persembahan juga akan disalurkan untuk program bantuan pendidikan melalui Silih Asuh
juga program beasiswa pendidikan melalui Komisi Pendidikan. Mari kita peduli pada masa depan anak bangsa. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari kita berbalik dan tinggal di dalamnya. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Pertolongan ibadah kita datangnya dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang memperkenankan anaknya yang tunggal hadir bagi seluruh ciptaan. Amin, amin, amin. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita mengambil waktu dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita. Dengan terbuka kita memohon rahmat Allah di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, sungguhkah Engkau meninggalkan aku? Atau akulah yang sama sekali tidak mengenal-Mu lagi? Aku letih dengan segala permasalahan hidup, hingga makin sedikitlah tempat dalam diriku yang bisa kusediakan bagimu. Hingga makin jaranglah aku menemukan waktu untuk dengan sadar mendengarkan-Mu. Tuhan, aku sering dilanda ketakutan.
Bila aku berpikir tentang masa depanku, aku dihantui kesalahanku di masa lalu. Aku takut di masa depan terjadi hal seperti dulu lagi. Yang bisa ialah maju lalu berhenti dan tak berdaya sama sekali. Ya Tuhan, di dalam kerapuhan kami memohon belas kasihan dan rahmat Allah. Kristus, ampunilah kami. Baharuilah kami dengan Roh Kudus. Bimbinglah kami untuk tinggal di dalam Kristus. Amin. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita terakan abu ini dengan mengingat bahwa kita lemah dan hancur. Kita hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang pertobatan. Mari kita terakan abu ini dengan mengingat belas kasih Allah kepada manusia. Kiranya kita dimampukan agar dapat memandangnya lebih jelas, mengasihinya lebih mesra, dan mengikutinya lebih dekat. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu. Bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Koyakanlah hatimu, jangan bajumu berbalik pada Tuhan yang Maha Penyayang. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu. Bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Dari sorga tangannya menolong kita, mengangkat kita semua
dari debu abu. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umatmu. Saudara, mari bersama kita memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan, agar kita dapat memahami dan menjadi pelaku firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini, Tuhan memperkenankan kami kembali untuk mendengar sapaan firman-Mu. Maka pada saat ini bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami dimampukan untuk tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami, bahkan juga melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berkatilah juga hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Urapilah mulut bibirnya supaya apa yang keluar, setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, semuanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius pasal 6, ayat 1-6, dilanjutkan dengan ayat 16-21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjutkan dengan ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosana, 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 Hosana. Bapak Ibu Saudara, ada salah satu istilah yang akhir-akhir ini cukup terkenal di kalangan anak muda, yaitu personal branding. Nah, apa itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana seseorang memperkenalkan dan mempromosikan dirinya melalui suatu citra yang dibentuk di hadapan publik. Sehingga personal branding dapat terbentuk dari bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana orang lain melihat diri kita. Ya, jadi sekali lagi, personal branding ini bisa terbentuk dari bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana orang lain melihat diri kita. Nah, itulah mengapa personal branding tidak pernah lepas dari keotentikan, keunikan, dan potensi diri kita secara pribadi. Demikian juga halnya dengan apa yang orang lain katakan tentang kita. Bahkan ketika kita sedang tidak berada bersama orang tersebut. Nah, mungkin gambar ini bisa sedikit menolong kita untuk lebih memahami tentang personal branding. Saudara bisa lihat. Nah, saudara, memang istilah personal branding baru dikenal akhir-akhir ini, sejalan dengan berkembangnya penggunaan media sosial. Tetapi kalau kita melihat makna dari personal branding, maka sebetulnya sejak dulu kala pun manusia telah mempraktekkan hal ini. Saudara, bukankah kita manusia pada umumnya selalu ingin terlihat baik, menarik, punya citra yang baik begitu ya, dan juga menyenangkan di mata orang lain. Nah, tapi celakanya saudara, kalau branding diri yang hanya sekedar menitik beratkan supaya kita dipandang baik di mata orang, tanpa memperhatikan siapa diri kita di hadapan Allah, tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya hidup yang berkenan di mata Allah, maka sangat mungkin kita akan hidup di dalam kemunafikan belaka. Mungkin di mata dunia kita berhasil membentuk citra yang positif dan juga baik gitu ya. Atau kalau di dalam sosial media sekarang kita punya followers yang banyak, setiap postingan kita selalu di-like, 1000 bahkan berjuta-juta like, ada selalu banyak orang yang komen, dan itu menunjukkan bahwa kita populer, kita berhasil menjadi seseorang yang mempengaruhi. Oke, mungkin kita berhasil untuk membentuk citra yang positif, tapi tidak demikian halnya di mata Allah. Karena Allah tidak hanya sekedar melihat apa yang nampak di permukaan, tapi Allah juga melihat apa yang tersembunyi, yaitu hati kita dan juga motivasi dari setiap perilaku kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Injil kita pada hari ini, Yesus membongkar kemunafikan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Terutama orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat di dalam praktek keagamaan yang mereka jalani. Sebetulnya nggak ada yang salah, saudara, dengan praktek-praktek tersebut. Semua itu baik. Tapi Yesus mengecam praktik-praktik keagamaan yang tidak dilakukan dengan semestinya karena dipakai sebagai ajang untuk pamer kesalehan.
Nah, apa saja praktek-praktek yang dilakukan itu? Ya, kita bisa lihat ada 3. Memberi sedekah, berdoa, dan juga berpuasa. Ya, mari kita lihat bersama satu persatu. Yang pertama, saudara, tentang pemberian sedekah. Saudara, pemberian sedekah. Begitu juga sama halnya dengan kalau kita memberikan persembahan. Itu kan selayaknya dilandasi dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang memiliki segala harta yang kita punya di dunia, sehingga sedekah ataupun persembahan itu menjadi bentuk ucapan syukur. Karena Tuhan telah memberkati kita. Nah, tetapi pada masa Yesus, sebagian besar orang yang memberikan sedekah atau persembahan, mereka tidak melakukannya dengan dasar pengungkapan syukur. Tapi mereka justru melakukannya supaya mendapatkan penghormatan, mendapatkan pujian dari orang lain. Apalagi memang menjadi hal yang umum pada masa itu, saudara, bahwa seseorang itu akan mendapatkan tempat terhormat di rumah-rumah ibadat, bahkan juga di pesta-pesta, kalau mereka itu dikenal senang berbuat kebajikan. Senang berbagi, senang memberi, itu mereka pasti akan mendapat tempat terhormat. Namanya akan dikenal. Nah, itulah mengapa, saudara, kalau kita melihat bacaan Injil kita tadi, terkhusus di ayat 2, di sana dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Nah, ini menarik untuk kita melihat terjemahannya di dalam bahasa Inggris, saudara. Saudara, dalam Alkitab versi King James Version, frasa janganlah engkau mencanangkan hal itu, ya, itu diterjemahkan dengan kalimat seperti ini. Do not sound a trumpet before thee. Jangan membunyikan trompet kalau kamu lagi memberikan sedekah. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu pada masa itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu punya kebiasaan. Kebiasaannya itu apa? Mereka sering mengumpulkan orang-orang miskin, para penyandang disabilitas dengan cara meniup trompet. Dan kita tahu ya, saudara, suara trompet itu kan kenceng, ya, sehingga pasti akan mengundang perhatian. Ya, lalu kan orang pasti bertanya-tanya, ada apa ini tiup-tiup trompet? Lalu orang akan datang dan otomatis mereka akan melihat, oh, ada orang ternyata yang membagi-bagikan sedekah. Seperti itu. Nah, motivasi ini, saudara, yang ditolak oleh Yesus. Pameran seperti ini tidak ada harganya sama sekali. Bahkan tidak diterima oleh Allah. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan di ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara, apa sih maksud dari ayat ini? Yesus ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa kita itu hanyalah alat yang sedang dipakai Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada seseorang. Catat, saudara, kita itu hanyalah alat, kita itu hanyalah sarana. Karena apa? Karena semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sehingga tidak seharusnya kita merasa diri bahwa saya ini orang yang paling berjasa. Kalau nggak ada saya, dia nggak bisa hidup. Apalagi mungkin kita merasa lebih tinggi kedudukannya, lebih terhormat daripada orang yang kita bantu. Lalu kita merasa bahwa kebaikan kita itu patut diketahui oleh banyak orang. Karena saya paling berjasa. Karena saya sudah memberikan sesuatu. Saudara, ingat, setiap kita ini adalah manusia yang rapuh dan tidak berdaya. Kita semua di dunia ini bisa hidup cuma karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak sepantasnya kita merasa berjasa atas hidup orang lain. Karena ingat, kita hanyalah alat. Kita hanyalah saluran berkat Tuhan. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, saudara, yaitu tentang berdoa. Nah, jadi dalam peraturan dan kebiasaan yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi, mereka punya waktu khusus, saudara, untuk berdoa. Jam 9 pagi, jam 12 siang,
dan juga jam 3 sore. Sehingga dimanapun mereka berada pada jam itu, mereka pasti akan berdoa. Nah, disinilah saudara persoalannya. Ya. Disinilah orang-orang Yahudi sering tidak memandang doa sebagai waktu khusus atau sarana untuk berjumpa dengan Allah. Tapi doa hanya dilihat sebagai formalitas belaka yang di sisi lain digunakan sebagai pameran kesalehan. Jadi ketika pada jam-jam tertentu yang sudah ditetapkan sebagai waktu berdoa, ya, kalau pada jam-jam itu posisi mereka itu lagi di jalan atau di tempat umum manapun, disitulah mereka justru sengaja melakukan praktek doa. Sehingga setiap orang yang menyaksikan praktek tersebut akan berkata, wah dia saleh banget. Wah dia adalah orang yang taat pada peraturan keagamaan dan lain sebagainya. Saudara, ini hal yang sangat memprihatinkan. Ketika doa tidak pertama-tama dihidupi sebagai praktik spiritual yang menghubungkan kita dengan Allah, sang sumber kehidupan. Ketika doa tidak dimaknai sebagai media komunikasi yang otentik antara kita dengan Tuhan, tetapi justru dilihat sebagai sebuah kebesaran dan juga kebanggaan. Nah, karena itulah Yesus mengatakan di ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, apa maksud perkataan Yesus ini? Saudara, kalau memang motivasi kita berdoa itu untuk berjumpa dengan Tuhan, maka seharusnya kita tahu bahwa dimanapun kita berdoa, Tuhan itu pasti akan mendengar dan melihat kita. Gak perlu harus selalu doa itu dilihat oleh orang lain. Karena memang di dalam doa selayaknya kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, diri kita itu kepada Tuhan. Dan bukan kepada orang lain. Nah, lalu mungkin kita bertanya-tanya, oh kalau begitu, apakah itu berarti kita gak boleh berdoa di depan umum? Seperti di gereja, sekolah, rumah sakit, tempat makan, ataupun di perkumpulan lainnya. Tadi kan juga Kak Kety berdoa, dilihat oleh semua di YouTube channel ini. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh berdoa di depan orang lain. Yesus sendiri pun juga di dalam beberapa kesempatan dia berdoa di depan para murid. Tapi sekali lagi saudara, yang menjadi penekanan Yesus adalah apa motivasi kita dalam berdoa. Jangan sampai kita berdoa itu untuk mencari nama. Jangan sampai kita berdoa hanya untuk dilihat seperti seseorang yang saleh dan pandai berdoa. Tapi bagaimana doa menjadi sarana bagi kita untuk memusatkan pandangan kita kepada Dia dan mempererat relasi kita dengan Tuhan. Karena sebagai manusia yang rapuh dan fana, kita nggak bisa hidup jauh dari Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan kita di dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan. Tuhan itu sumber dari segala berkat yang boleh kita nikmati. Nah, dengan demikian saudara, melalui perjumpaan dengan Tuhan, selayaknya kita semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Itu yang penting. Nah, ini poin yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, ya selanjutnya adalah tentang berpuasa. Nah, tentu kita tahu, saudara, bahwa di dalam masa Prapaskah kita bersama diajak untuk melakukan disiplin spiritual ini. Tapi apa sih sebetulnya makna dari praktik berpuasa ini, saudara? Nah, kata puasa dalam bahasa Ibrani itu diambil dari kata som, itu artinya berpantang, dan ina nafsyo, yang artinya itu menahan hawa nafsu. Sehingga secara harafiah puasa itu artinya bagaimana kita menahan diri dari kesenangan yang biasa dinikmati dengan cara berpantang, ya, menahan diri, supaya kita dapat lebih memfokuskan diri kita kepada Allah dan juga kehendaknya.
Nah, jadi dari definisi ini saudara kita bisa melihat bahwa puasa itu menjadi salah satu tindakan penyangkalan diri. Bagaimana kita tidak menempatkan ego kita sebagai pusat kehidupan. Bagaimana kita melawan segala bentuk nafsu konsumerisme dan dorongan materialisme. Tetapi dengan rendah hati, kita menjadikan Kristus sebagai pusat dan tujuan kehidupan. Sehingga hidup kita hanya tertuju untuk memuliakan namanya. Nah, dalam kerapuhan kita sebagai manusia, seringkali fokus kehidupan kita itu bisa dengan mudah tergeser dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dan tanpa sadar itulah yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, itulah mengapa di dalam perjanjian lama, saudara, puasa itu seringkali dilakukan bersamaan dengan doa pengakuan dosa. Puasa itu berakar dari suasana perkabungan. Menyadari bahwa hidup kita penuh dosa, sehingga secara sadar kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menahan diri kita dari kesenangan duniawi yang selama ini dihidupi. Tetapi bagaimana saudara dengan praktek puasa pada masa Yesus hidup? Ternyata saudara sekali lagi, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka berpuasa bukan untuk pertama-tama supaya lebih fokus pada kehendak Allah, tapi justru supaya orang lain melihat, oh hebat banget dia, bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum berjam-jam. Ya. Atau dengan kata lain saudara, puasa yang dilakukan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada masa itu tidak bersifat reflektif, tidak menjadi momen yang meditatif, tetapi sifatnya demonstratif. Ditunjukkan. Nah, itulah kenapa ketika berpuasa, mereka itu secara sengaja menunjukkan bahwa mereka itu berpuasa. Mereka tuh menahan lapar. Entah itu dari raut wajah atau dari gestur tubuh yang lain. Saudara, sangat disayangkan sekali kalau praktek-praktek spiritual yang sebetulnya dapat membantu kita lebih berfokus pada Tuhan, tapi justru digunakan untuk mendapatkan pujian dan membuat orang lain terkesan. Sayang sekali saudara, kalau praktek-praktek spiritual yang seharusnya membantu kita untuk lebih menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, tapi justru dipakai untuk membangun citra diri yang positif di mata orang lain. Itulah kenapa Yesus mengatakan, kalau memang orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka semua melakukan semua praktek spiritual itu hanya untuk menerima pujian, hanya untuk menerima sanjungan, hanya untuk supaya dapat tempat terhormat di setiap pertemuan-pertemuan. Yesus mengatakan, mereka telah mendapatkan upahnya. Mereka sudah mendapat apa yang diinginkan. Karena memang yang diinginkan itu pujian dan bukan keintiman dengan Tuhan. Tapi motivasi dan pemahaman ini yang seharusnya ditinggalkan. Karena bukan hal ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, apa artinya kita dipuji dan kita diterima oleh seluruh orang di dunia ini? Kalau Tuhan tidak berkenan atas hal-hal yang kita lakukan. Gak ada yang bisa, saudara, melampaui penerimaan dan perkenanan Allah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh memberikan seluruh hidup kita kepada Dia. Dengan demikian, saudara, seluruh praktek spiritual yang kita lakukan selayaknya itu membantu kita untuk membangun dan memperdalam relasi kita dengan Tuhan, maupun juga dengan sesama manusia, yang ditandai dengan ucapan syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, kasih, dan juga pemulihan di muka bumi ini. Itulah sebabnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka perlu dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Mereka perlu hidup di dalam pertobatan dan pembaruan diri agar semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, demikian juga halnya dengan kita, saudara. Panggilan pertobatan dan pembaruan diri itu juga diperuntukkan bagi setiap kita dengan segala ketidaksempurnaan kita. Saudara, hari ini kita bersama-sama memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu. Dan Rabu Abu tidak dapat dipisahkan dengan abu, di mana abu itu menjadi simbol kefanaan, kerapuhan, penyesalan, dan juga pertobatan. Ini penting saudara untuk kita pahami. Jadi kalau tadi sebelum firman gitu ya, kita sempat menorehkan abu, ya, itu bukan supaya habis ini kita bisa selfie saudara, bukan. Tapi abu ini menjadi simbol kefanaan, kerapuhan, penyesalan, dan juga pertobatan. Abu, begitu juga dengan debu, itu menjadi pengingat bahwa kita itu adalah makhluk yang fana. Bahkan hidup dan mati kita pun itu bergantung sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Nah, itulah kenapa kalau saudara mengikuti ibadah-ibadah pemakaman atau kremasi, tentu saudara selalu mendengar pelayan ibadah itu kan mengatakan, dari debu kembali menjadi debu. Ya memang itulah kita semua manusia. Kita yang adalah makhluk fana, yang berasal dari ketiadaan daya dan makna. Tapi apa yang membuat hidup kita berharga? Itulah kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Dan abu saudara juga menjadi pengingat bahwa betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa abu itu kan sangat halus, sangat mudah diterbangkan oleh angin. Nah, demikian juga halnya dengan kita, saudara. Kita itu kan sangat mudah diterbangkan oleh dosa dan segala keinginan daging. Sampai-sampai tanpa sadar kita menjauh dari Tuhan. Nah, karena itu, saudara, selain abu melambangkan kerapuhan dan kefanaan kita sebagai manusia, tapi justru kerapuhan ini menyadarkan kita untuk hidup dalam pertobatan yang senantiasa dinantikan Allah. Pertobatan atau metanoia dalam bahasa Yunani itu menekankan pada hidup yang berpaling atau berbalik kepada Tuhan. Sehingga ada perubahan pola pikir, cara pandang, motivasi, sikap hidup, dan tutur kata yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi dengan kata lain saudara, di dalam pertobatan itu selalu ada pembaruan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik melalui proses perubahan yang konsisten dan terus-menerus. Nah, salah satu wujud pertobatan saudara, itu adalah bagaimana kita memiliki sikap hidup yang tidak terbelenggu dan tidak terfokus pada harta duniawi. Itulah sebabnya dalam ayat 19, Yesus mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Saudara, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, maka hidupnya sepenuhnya menjadi milik Tuhan dan tidak lagi dimiliki dan dikuasai oleh hal-hal lain. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan akan melihat setiap hal yang Tuhan berikan, harta benda, kesuksesan, ketenaran apapun itu, bukan sebagai sarana untuk memegahkan diri, tapi justru sebagai alat untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan ketika mungkin semua orang berlomba-lomba untuk memiliki harta di bumi, tapi hanya mereka yang mengalami pertobatan sejati, hanya mereka lah yang menyadari bahwa hidup yang diperkenan Allah, bahwa sikap hidup yang benar di mata Allah, itu adalah harta terbesar yang tak akan lekang oleh waktu. Sehingga dia akan berfokus untuk senantiasa mencari Tuhan dan juga melakukan kehendak-Nya.
orang yang hidup dalam pertobatan sejati, maka tolak ukur yang dimiliki bukan lagi apa yang terlihat menarik di mata dunia, tapi apa yang benar di mata Allah. Itulah yang dia lakukan. Namun sebaliknya, orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, maka hidupnya masih terus dibelenggu oleh keinginan-keinginan daging, karena dia masih meletakkan hatinya terhadap apa yang ada di dunia ini. Bisa saja mungkin dia melakukan berbagai macam ritual. Dia berdoa, dia berpuasa, dia memberikan sedekah. Tapi kalau memang hatinya masih dikuasai dengan pementingan diri, maka tindakan sebaik apapun akan menjadi sia-sia dan tidak berkenan di mata Tuhan. Pertanyaannya saudara sekarang, apakah kita telah mengalami pertobatan yang sejati dan hidup mengarahkan diri kepada Tuhan? Atau sebaliknya, hati kita masih terpaut pada hal-hal duniawi, sehingga setiap hal yang kita lakukan masih berfokus pada kepuasan diri kita semata. Saudara, kiranya masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari ini dapat menjadi masa persiapan bagi kita untuk menyambut Paskah dengan pertobatan. Bertobat berarti meninggalkan segala perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Bertobat berarti mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, serta melakukan setiap praktek kehidupan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat saudara, bahwa kita ini hanyalah debu dan abu, yang suatu saat juga akan kembali menjadi debu. Tapi karena belas kasihan dan kerahiman Tuhan, kita begitu berharga di matanya. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri belas kasih Allah dengan pertobatan yang membawa kita pada transformasi kehidupan dan hidup yang senantiasa memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, marilah bersama kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat segala kefanaan dan keterbatasan hidup kami di dunia, pada saat ini kami umat-Mu merendahkan diri, bersatu hati dan menaikkan syafaat kami. Kami terus berdoa, tidak jemu-jemu. Kami mengingat para pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia ini, di kota Surabaya ini, dan bahkan di seluruh dunia. Kami mengingat di dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah berjuang di bangsal-bangsal perawatan rumah sakit, di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, dan bahkan mereka yang harus menangis dan meratap karena kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pandemi ini. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah mereka. Pulihkanlah keadaan mereka. Kami mengingat di dalam syafaat kami. Kami berdoa bagi para dokter dan pelayan kesehatan yang berada sebagai garda terdepan di dalam upaya menyembuhkan pasien terinfeksi COVID-19. Mereka yang harus merelakan diri, orang-orang yang mereka kasih harus merelakan mereka berada di tempat yang jauh untuk melakukan sebuah tugas yang mulia sebagai panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah keteguhan hati
Berikanlah cinta kasih yang tidak pernah padam dalam diri mereka, di dalam hati mereka, untuk terus boleh melayani umat manusia. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, sebagai para pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kami terus berdoa untuk upaya vaksinasi yang terus dijalankan, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, setiap pihak yang memungkinkan untuk upaya ini dapat dilangsungkan. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu bagi mereka. Kami terus berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia ini, di Indonesia ini, di Surabaya, bahkan jemaat-Mu di tempat ini, GKI Manyar sebagai tubuh Kristus yang Kau utus untuk hadir di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi gereja Tuhan sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah masa pandemi ini. Berikanlah kami hati-Mu, tangan-Mu dan juga kaki-Mu yang mau terus melayani umat Tuhan dan melayani dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah segala seru dan permohonan kami. Kiranya belas kasih-Mu melingkupi setiap kami, dan penyertaan-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dapat dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika jemaat mengalami kesulitan untuk menghantarkan persembahan, dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur waktu pengambilan persembahan di rumah masing-masing. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus, ini
hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat Tuhan, mari berdiri kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hidup, anugerah, berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan untuk kami. Dan pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu membawa persembahan syukur kami. Tuhan, kami meyakini semua persembahan ini berasalnya daripadamu saja. Kami memohon Tuhan yang memberkati dan menguduskan persembahan ini. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa memberikan persembahan yang harum bagi nama-Mu, bahkan hidup dan jiwa kami untuk nama-Mu saja. Kami juga memohon hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk majelis jemaat dan badan pelayanan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya nama-Mu saja ya Tuhan yang dipermuliakan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dahulu, kini, dan selamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, marilah bersama kita menutup ibadah kita dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang pengasih, kami berkomitmen di masa Prapaskah yang akan kami jalani ke depan. Tunjukkanlah apa yang harus kami hindari, juga yang kami butuhkan untuk berbalik kepadamu. Bersinarlah ya Allah, terang cinta-Mu di relung gelap hati kami. Dan bawalah kami ke dalam kehidupan, serta pengharapan yang baru. Tolonglah kami untuk dapat berjalan lebih dekat dengan Yesus. Mengetahui dengan pasti bahwa kami adalah pribadi yang dicintainya. Dan terdorong terus untuk membagikan cinta itu kepada sesama. Amin. Heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, berteluh berdoa padamu. Inilah bisi kalbu. Apa yang aku tubuh dan jiwa ini ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa,
Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah telah selesai, saat teduh bagi kita. Selamat menghayati Rabu Abu, Tuhan Yesus memberkati. Prapaskah berasal dari kata Yunani tesarakonta yang berarti 40. Angka 40 dalam Alkitab seringkali dipakai untuk melambangkan masa pengujian dan persiapan. 40 hari lamanya Musa berada di Gunung Sinai. 40 tahun Bani Israel berproses di padang gurun. 40 hari pula penduduk Niniwe berpuasa menyesali dosa. 40 hari Yesus berpuasa ketika ia dicobai iblis. Berdasarkan peristiwa-peristiwa itulah, gereja menyusun masa persiapan untuk menyambut Paskah melalui disiplin rohani berdoa, berpantang, dan berpuasa selama 40 hari di luar hari Minggu, yang diawali dengan Rabu Abu dan berpuncak pada Minggu Paskah. Melalui masa Prapaskah ini, umat diberikan kesempatan untuk lebih mengenal kasih Allah di dalam Kristus melalui pertobatan dan belajar melepaskan diri dari kelekatan pada hal-hal lahiriah melalui disiplin rohani berpuasa. Rabu Abu adalah perayaan pertama sebagai pembuka masa Prapaskah. Sesuai dengan namanya, abu menjadi simbol kefanaan umat manusia. Abu yang digunakan pada perayaan Rabu Abu ini merupakan hasil tumbukan daun palma yang telah digunakan pada perayaan Minggu Palmarum di tahun sebelumnya. Abu tersebut akan ditorehkan atau ditaburkan ke atas kepala umat sambil berkata, "Ingatlah, manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu." Dengan demikian, kita semua umat Allah diingatkan kembali akan pentingnya pertobatan.